Terima kasih, Ketua Umum. Selanjutnya, keynote speaker kedua, kami minta Saudara Wakil Ketua Umum, Dr. Bambang Susatyo, tapi dalam kaitannya hari ini sebagai Ketua MPR ya. Kemarin Mas Bambang ini sudah ngomong di sini depan kami semua tentang bagaimana apa yang disampaikan oleh, apa yang dirasakan oleh Ketua MPR ini hasil daripada amandemen tersebut. Silakan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua DPD Republik Indonesia, Insinyur Haji Lanyala Mataliti, yang hari ini juga kita daulat sebagai salah satu narasumber dalam dialog kebangsaan keluarga besar kita. Yang saya hormati panutan saya, Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI, Mas Ponco Sutowo, yang kita banggakan, Ketua Dewan Pakar FKPPI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Mas Kiki Sadarki, yang saya hormati para narasumber dialog kebangsaan. Kita lihat ada senior Profesor Dr. Haji Bagir Manan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bagir. Profesor Sri Edi Suasono. Terima kasih Mas Edi. Profesor Dr. Bambang Wibawarta, MA. Terima kasih Mas Bambang. Profesor Dr. Siti Juhro. Ya, terima kasih. Kemudian sahabat kita Pak Yudi Latif PSD, Profesor Yudi Latif PSD. Mana Pak Yudi Latif? Oh, thank you. Saudara moderator yang kita banggakan, Mas Indra Bambang Utoyo, para peserta dialog kebangsaan, khususnya segenap keluarga besar FKPPI yang semua saya banggakan dan kita semua yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada acara dialog kebangsaan pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini dan insya Allah penuh berkah, saya ingin mengucapkan sekali lagi Dirgahayu FKPPI. Semoga kita semua dapat terus berkiprah, berkontribusi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan sumbangsih yang nyata serta membumi bagi bangsa kita. Peringatan Hari Jadi adalah momentum untuk kita semua bermawas diri dengan merefleksikan diri kita pada 3 dimensi lini masa. Masa yang telah kita lalui adalah sebuah pembelajaran. Masa kini yang kita jalani adalah realita yang harus kita sikapi dengan kedewasaan. Masa depan yang ada di hadapan kita adalah gambaran proyeksi dan visi ideal yang harus kita perjuangkan. Termasuk kita mengevaluasi apakah Undang-Undang Dasar kita hari ini masih relevan dengan kehidupan kebangsaan kita atau perlu kita kaji ulang dan perlu kita lihat lagi ke belakang apakah bisa menjawab tantangan kita ke depan. Jika dianalogikan pada kehidupan manusia, maka usia 45 tahun adalah sebuah jenjang kedewasaan. Sudah akil balik.
sudah mimpi basah, bahkan lebih dari itu. Betul tidak? Ya. Tahun di mana kehidupan sudah semakin mapan dan penyikapan terhadap berbagai persoalan yang senantiasa dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. Dan saya berharap tentunya di usia yang ke-45 ini, FKPPI akan semakin dewasa dalam semua aspek, baik dalam merawat soliditas kebangsaan, berkontribusi dalam pembangunan, beradaptasi dalam menyikapi kemajuan zaman, maupun dalam meneguhkan benteng bela negara di tengah dinamika peradaban yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, dalam 20 tahun terakhir, dinamika politik telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di tingkat kompetisi global terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi serta militer beberapa negara. Di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk mempengaruhi, saling mempengaruhi, dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Di sisi lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara telah merubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan yang baru. Di tengah-tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi sangat penting. Persaingan, perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi antara negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan situasi negara kita hari ini? Setelah 25 tahun lamanya kita memasuki era baru, era reformasi sejak 98. Kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara kita. Sebagaimana kita maklum, reformasi telah melahirkan perubahan-perubahan undang-undang dasar yang sekian lama, setelah sekian lama dianggap tabu untuk dirubah. Namun faktanya dalam waktu singkat, dari 99 hingga 2002 kita langsung gaspol melakukan amandemen atas undang-undang kita sebanyak 4 kali. Apakah kemudian menjadi lebih sempurna? Ternyata begitu kita evaluasi belakangan ini telah lari dari jati diri bangsa dan roh Pancasila. Hasil kajian para profesor di Universitas Gadjah Mada, ternyata Undang-Undang Dasar 2002 telah merombak hampir 70-80% isi daripada Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita, yang agak jauh, semakin jauh daripada roh-roh nilai-nilai Pancasila. Tidak ada lagi musyawarah mufakat, yang ada liberal yang sangat jauh dari nilai-nilai keindonesiaan kita. Lalu bagaimana penguasaan bumi, air, tanah, dan seluruh yang terkandung dalam bumi pertiwi ini juga semakin tidak jelas. Inilah PR-PR kita yang harus kita lakukan ke depan. Penataan ulang ini terjadi pula pada Majelis Permusuhan Rakyat Republik Indonesia. Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara. Kini majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan
kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga persoalan. Pasca reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi seutuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Karena ada satu elemen yang hilang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa itu? Tadi Pak Ponco sudah menyinggung, utusan golongan. Yang mampu merepresentasikan, yang mewakili cendekiawan, yang bisa mewakili petani, wartawan, dokter, sultan-sultan, kerajaan, dan seterusnya. Kini tidak ada lagi dalam gedung yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Padahal ketika negara ini dimerdekakan, Bung Karno menyampaikan, tidak boleh kita sudah merdeka. Tidak boleh ke depan, tidak ada yang boleh kita tinggalkan. Intinya adalah Bung Karno menyampaikan, tidak boleh ada satu elemen bangsa pun yang ditinggalkan untuk mengisi pembangunan ke depan. Karena kemerdekaan ini dicapai dengan perjuangan semua elemen. Ada guru, ada ulama, ada pendeta, dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada satu elemen pun yang ditinggalkan untuk mengisi kemerdekaan yang akan datang. Maka lahirlah kemudian kesepakatan yang mewakili partai politik, ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ada kemudian lahirlah kemudian yang mewakili daerah, namanya utusan daerah, kemudian yang mewakili yang saya sebut tadi adalah utusan golongan. Duduklah mereka di sana membicarakan banyak hal untuk kemerdekaan, termasuk utusan golongan Polri dan TNI. Sekarang itu sudah ada lagi dan mereka masuk sekarang ke ruang-ruang DPR RI, ruang-ruang DPD RI. Apakah efektif? Tidak. Karena begitu masuk di DPR, dia harus masuk ke partai politik. Ketika dia ingin memperjuangkan kepentingan golongannya, cendekiawan, wartawan, dokter, tidak bisa. Karena di depan harus menjadi kebijakan partai politik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang harus kita evaluasi ke depan. Bahwa apakah Undang-Undang Dasar kita hari ini telah mencerminkan semangat para pendiri bangsa ini memerdekakan bangsa ini. Ini jugalah yang menjadi jawaban mengapa bangsa kita belum berhasil memerangi 3 musuh besar bangsa kita yang disampaikan oleh Bung Karno. Kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Karena bangsa ini, karena kita terlanjur menganut sistem demokrasi. Seperti yang kita lakukan hari ini, mengadop sistem demokrasi barat, maka yang berkuasa hari ini bukanlah aspirasi, tapi angka-angka. Siapa yang punya angka besar, itulah yang menguasai bangsa kita. Pemilihan umum sudah berubah menjadi pemungutan suara. Pemilihan umum harusnya menjadi pemungutan aspirasi rakyat, tapi telah berubah menjadi pemungutan suara. Yang suara itu dihasilkan dari power, kekuatan yang bisa menginjak, mengancam, dan seterusnya. Dan transaksional. Sehingga kita hari ini terjebak pada demokrasi angka-angka. Demokrasi NPWP, nomor piro, warni piro. Jadi bagi adik-adik sekalian, jangan mimpi menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPD, menjadi bupati, wali kota, gubernur. Kalau karena hari ini nggak cukup popularitas, integritas tanpa adanya isi tas. Itulah kira-kira demokrasi kita hari ini.
Lalu kalau demikian, siapa kira-kira dalam waktu 20 tahun yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang yang menguasai negara ini, yang memerintahkan negara ini? Kalau partai-partai politik untuk menjadi ketua umum juga perlu isi tas, bukan hanya popularitas, bukan hanya integritas. Bagaimana kalau partai-partai politik yang nantinya akan menelurkan, melahirkan para calon-calon pemimpin bangsa melalui legislatif itu dikendalikan oleh oligarki, oleh pemilik modal. Jadi jangan mimpi yang merasa berdarah-darah atau ingin berdarah-darah menjadi pekerja partai, pegiat partai, nggak punya duit menjadi anggota DPR. No. Itu hanya mimpi saja. Sebetulnya kami di DPR, waktu saya ketua DPR, sudah menggagas, mengkombinasi sistem pemilihan umum seperti yang diadop di Jerman. Ada kewenangan partai menentukan kadernya untuk menjadi anggota DPR. Jadi sebagian dipilih langsung, sebagian menjadi hak partai untuk menentukan siapa kader. Dengan demikian maka kader-kader yang memiliki kemampuan, yang mendalami ideologis partainya, nilai-nilai kebangsaannya tetap bisa masuk di gedung parlemen tanpa harus ada sponsornya. Jadi Bapak sekalian, ke depan kalau sistem ini kita biarkan, maka kita hanya tinggal menunggu saja. Ya. Kita akan berada dalam situasi yang sulit, kita tidak lagi bisa mandiri sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai apa yang dicita-citakan, diimpikan oleh para pemimpin bangsa kita yang lalu. Karena apa? Karena partailah yang memutuskan siapa yang berhak dipilih untuk menjadi anggota DPR semua tingkatan. Kalau nggak suka jangan harap dapat nomor bagus lah kira-kira gitu. Jadi hari ini kita semua terjebak pada ketakutan, bermusuhan dengan ketua umum, bermusuhan dengan pengurus partai, karena bisa jadi di 200% nama kita ada, di 100% nama kita hilang. Bisa jadi nama kita ada, yang tadi nomor 1 bisa rubah jadi nomor 6, nomor bawah. Ya itulah, itu problem-problem yang harus kita pikirkan bersama. Begitu juga untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur. Itu juga partai politik yang menentukan siapa yang boleh maju menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan berapa partai yang harus berkoalisi untuk sesuai dengan kuota bisa mengusung. Seperti juga sama hal dengan capres, cawapres hari ini. Apakah hari ini sudah pasti 3 pasang? Belum tentu. Bisa jadi 4 pasang, karena masih ada ruang. Bisa jadi 2 pasang, karena akan berkoalisi antara partai-partai pendukung pemerintah, nanti akan ada partai-partai non pemerintah yang hari ini ada. Jadi masih semua cair. Jadi teman-teman jangan gaspol dulu mendukung A atau B atau C. Nanti bisa ketinggalan kereta atau salah naik kereta. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah lalu kemudian bagaimana kalau 1 pasang? Bukan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, kita nggak ada cerita, nggak ada sejarah, nggak ada berita kemarin ada gubernur, wali kota, bupati yang lawan kota kosong. Dalam politik berbagai kemungkinan ada. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau hanya 1 calon? Karena kelompok-kelompok politik yang awalnya mencalonkan A atau B, mutung, ya udah biarin aja dia maju. Apakah bisa dilanjutkan? Apakah boleh capres cawapres lawan kota kosong?
Tidak bisa. Undang-undang hanya membuka ruang memperpanjang satu kali 7 hari kalau tidak salah. Ya. Atau 2 minggu atau sebulan. Perpanjangan pendaftaran. Tapi kalau partai-partai tidak ada yang bergabung untuk memenuhi presiden threshold, maka tetaplah dia menjadi calon tunggal melawan kotak kosong. Kotak kosong bukan objek hukum, maka intinya pemilu tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Itu satu faktor. Lalu kemudian tiba-tiba bencana berskala besar terjadi di Jakarta. Gedung habis, gedung-gedung tinggi rubuh semua termasuk KPU. Siapa yang menjamin tidak ada gempa dalam waktu depan? Seperti halnya hari kemarin terjadi Maroko, sebelumnya Turki. Dan semua kita tidak bisa menebak secara tiba-tiba COVID menyerang kita dalam waktu cepat dan berakhir begitu lama. Pertanyaannya, ada nggak yang menjamin di ruangan ini pemilu besok dilaksanakan tepat waktu? Kalau faktor-faktor tadi kita tidak bisa menjaminnya. Hanya Tuhan yang bisa menjamin. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau pemilu tidak bisa tepat waktu, maka bagaimana dengan jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu? Undang-undang dasar kita hanya menyantumkan presiden, wakil presiden 5 tahun, anggota DPR, DPRD, DPD 5 tahun. Itu artinya 1 Oktober DPR, DPRD, DPD habis jabatannya, selesai. Senayan kosong dan kantor-kantor DPD tingkat 1, tingkat 2 kosong. 20 Oktober istana juga harus kosong. Sebelum jam 00 karena jabatan presiden dan wakil presiden selesai. Begitu juga kantor-kantor menteri harus kosong. Karena seluruhnya harus berhenti sama dengan waktunya presiden. Yang tersisa hanya Mabes Polri dan Cilangkap. Yang tersisa yang tidak mengikuti jabatan priorisasi presiden hanya Panglima TNI dan Kapolri. Bagaimana triumvirat? Habis bos, sudah selesai berbarengan dengan presiden. Mendagri, Menlu, Menhan habis selesai. Lalu siapa yang bisa memutuskan perpanjangan? Masa ada PLT presiden, PLT ketua DPD, kan nggak mungkin. Nah, dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita, pasca amandemen 1, 2, dan 3 hingga 4, jalan daruratnya sudah dikunci, terkunci. Dulu masih ada jalan darurat yaitu TAP MPR. Kedaulatan yang memaksa dispute konstitusi bisa diselesaikan melalui TAP MPR. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi dispute antar cabang-cabang kekuasaan? Siapa yang bisa menyelesaikan antara eksekutif, yudikatif, legislatif? Tidak ada, karena MPR sama kedudukan dengan lembaga-lembaga yang ada. Itulah sebabnya mengapa hari-hari ini termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan mendorong kembali MPR memiliki kewenangan atau kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Sebagaimana juga sampaikan Ketua DPD mendorong agar MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Karena dialah yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan karena dia merupakan rumah representasi daripada kedaulatan rakyat. Ada DPD, ada DPR, tinggal kita pikirkan lagi ada utusan golongan. Sehingga lengkaplah semua bangunan demokrasi Indonesia yang mencerminkan seluruh elemen bangsa. Nah, bagaimana kalau pintu darurat undang-undang dasarnya terkunci? Kita seperti dalam ruangan ini terkunci, ada kebakaran, kita nggak bisa lari kemana-mana. Jalan keluarnya adalah mengembalikan, sebagaimana sampaikan Ketua DPD, MPR menjadi lembaga tertinggi negara kembali. Yang bisa mengeluarkan ketetapan
ketetapan ketika negara dalam keadaan genting memaksa, ketika negara dalam bahaya. Karena seperti saya sampaikan tadi, dekret presiden bisa dilakukan, cuma tidak bisa mengatur hal dalam undang-undang dasar kita. Pilihan juga tadi agak sangat baik, FKPPI menyampaikan pandangan melalui Ketua Umum tadi, kembali ke undang-undang dasar yang asli pasca dekret presiden. Itu artinya juga salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan. Kalau kembali ke undang-undang dasar yang asli, berarti kewenangan MPR kembali punya pintu darurat. Artinya konstitusi kita kembali memiliki pintu darurat yang akan memberikan jalan keluar kalau kita terjadi dispute konstitusi yang membahayakan keutuhan bangsa ini. Hanya jalannya inilah yang harus kita pikirkan. Karena untuk melakukan amandemen kelima, itu dibutuhkan usulan setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan peraturan dalam undang-undang dasar kita, harus diusulkan oleh 1/3 anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Kalau DPD solid 36 atau 63 Mas Pan? 136 itu belum cukup 1/3. Harus didukung oleh beberapa lagi partai politik untuk terpenuhinya 1/3 untuk diterimanya usulan kepimpinan MPR dengan kajian yang lengkap, kajian akademis, dan usulan yang jelas pasal mana, ayat mana yang mau diganti, dirubah, dan ditambah. Kemudian yang lebih sulit lagi adalah korumnya. Sidang paripurna untuk mengamandemen itu syaratnya harus terpenuhi 2/3. Kalau kita hitung-hitungan hari ini, anggota DPD 136 ditambah 9 fraksi, 2 saja tidak hadir, tidak bisa terpenuhi 2/3. Itu artinya amandemen tidak bisa dilanjutkan. Karena tahapannya begitu 1/3 pengusulan diterima, maka pengusul harus menyampaikan dalam sidang paripurna usulan-usulannya. Nah, dalam hal pengambilan putusan barulah nanti harus memenuhi ketentuan sidang dibuka dengan quorum 2/3. Nah, jadi inilah yang harus kita pikirkan bagaimana taktis strategisnya kita mewujudkan keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bambang. Udah jangan rumit-rumit, balik aja ke naskah asli Undang-Undang Dasar 45, selesai urusannya. Bapak Ibu sekalian, selesai sudah penyampaian dari keynote speaker, maka kita masuk meminta pendapat dari para narasumber.